Freebie Free Bhakti Business School Podcast. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami Tri Bhakti Business School Podcast yang sudah 1, 2, 3 kali ini barangkali ya. Pertama-tama selamat menunaikan ibadah puasa ya, teman-teman yang di sini maupun Tribuyers semua di sana yang memperhatikan podcast kami atau pemerhati podcast kami. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti terus podcast kami Tri Bhakti Business School Podcast. Selamat siang Pak Priambodo, selamat berpuasa. Puasa ya Pak? Puasa. Kita puasa ya, tetap kita podcast, semangat. Dan juga selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Selamat siang. Ada siapa aja ini? Ryan Hadi Permana. Royan Hadi. Ya, aku Leni Hadiani. Panggilannya? Aku biasa dipanggil Eni. Eni. Ya, Yang pojok? Aku Suci Amelia. Suci, panggilannya Suci ya. Baik, terima kasih sudah memperhatikan podcast kita dengan hadir di live di tempat podcast Tri Bhakti Business School Podcast. Gimana kira-kira Pak Pri? Monggo silakan. Apa manfaatnya itu untuk anggota apa sih ini ya? Apa enggak PT aja lah gitu, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang paling banyak, apa sih manfaat saya berkoperasi? Nah itu ya. Apa manfaat saya menjadi anggota koperasi? Kalau saya tidak ada manfaatnya, apa gunanya? Iya. Baik. Pertama, banyak orang mengatakan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Wah, ini hafal ini. Setiap orang menjelaskan kayak gini hafal. Iya. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Apa? Jadi langsung saja prakteknya. Kalau koperasi itu tujuannya memang orang anggota. Kalau PT tujuannya bukan orang. PT tujuannya itu memaksimalkan nilai saham. Pokoknya sebesar-besarnya modal yang saya tanam mendapatkan keuntungan, wah itu PT saya bagus. Masalahnya yang punya saham di rumah tidur, yang punya saham di rumah main bola, nggak akan pusing. Nggak pusing ya. Nah kalau di koperasi nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi kalau di koperasi itu orangnya harus aktif. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, ini hebatnya koperasi dibandingkan badan usaha lain. Ya. Koperasi anggota itu pemilik. Saya yang memiliki koperasi, saya yang menentukan koperasi, saya yang membuat koperasi mau merah, mau biru, mau kuning, ya saya. Nah, itu anggota. Anggota itu sebagai pemilik pasti menentukan koperasinya. Koperasi mau dibuat miring ya miring. Koperasi mau dibuat tidur ya tidur. Nah, kalau koperasi itu ya kita perhatikan ya, anggota sebagai pemilik sekaligus anggota sebagai pengguna. Oh, harus aktifnya di situ. Nah, ya. inilah yang banyak tidak diketahui masyarakat umum. Ya. Anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna. Maksudnya apa anggota sebagai pengguna? Semakin sering anggota pinjam uang di koperasi itu lebih bagus. Kalau usahanya simpan pinjam. Kalau usahanya simpan pinjam. Iya. Kalau semakin sering anggota belanja di toko koperasi lebih bagus. Kalau koperasinya konsumen. Betul. Nah, gitu. Anggota seperti inilah yang diharapkan di koperasinya, karena dengan aktivitas anggota berarti koperasi menjadi lebih hidup. Anggota bukan memposisikan sebagai pemilik. Prihatin. Iya. Ya. Jadi
siapapun yang mau menjadi anggota koperasi, maka dengan podcast ini, dengan mendengarkan podcast ini, harus merasa bahwa saya itu pemilik. Kalau saya mendiamin rumah milik saya sendiri, perilaku saya jangan perilaku ngontrak. Diamin rumah milik sendiri kok ngontrak. Semuanya yang mendengarkan podcast ini, kalau menjadi anggota koperasi, bersikaplah bahwa saya itu sebagai pemiliknya. Kalau saya menjadi anggota koperasi, bersikaplah bahwa saya itu yang menggunakannya. Ini yang membedakan antara koperasi dengan PT. Oke Pak. Nah itu mungkin saya agak koreksi sedikit Pak Pri. Tidak hanya yang mendengarkan podcast ini, umum, masyarakat umum maupun tribuyers tadi, bisa jadi boleh nggak Pak Pri? Umpamanya koperasi-koperasi sudah berjalan, mengembalikan marwah koperasi ke jalan yang benar seperti ini, boleh dong? Ya sangat boleh. Ya, sangat boleh ya. Sangat boleh. Ini contoh yang paling menarik. Ya, contoh yang paling menarik, sayang belum dijalankan di Indonesia. Nah itu dia apa Ini contoh yang paling menarik. Contohnya itu koperasi susu yang banyak di negara luar. Kalau Pak Topik memproduksi susu 100 ton, menyetor ke koperasi 100. Saya 10 ton, Pak Topik 100 ton. Di mana menggunakannya? Yaitu saya bisa menjual 10 ton, Pak Topik bisa menjual 100 ton. Kalau tidak ada koperasi, dibuang itu. Karena ada koperasi, justru 10 ton bisa dipasarkan, justru 100 ton bisa dipasarkan oleh koperasi. Itulah yang namanya menggunakan jasa koperasi. Oke, itu kalau misalnya analoginya adalah kita peternak susu. Umpamanya ada satu orang, misalnya Mas ini tidak peternak susu, tapi dia bisa memasarkan atau bisa mengolah ya Pak Pri, bisa mengolah produk-produk susu. Mbak yang sebelahnya nggak bisa mengolah, tapi dia punya uang, bisa mendanai untuk mengolah, untuk mendistribusikan susu yang kita produksi. Apakah seperti itu model koperasi yang Pak Pri maksud itu, maksudnya begitu? Kalau yang saya maksudkan tadi itu contohnya koperasi susu. Mau koperasi coklat, mau koperasi kopi, polanya sama. Saya memproduksi, jadi anggota itu tugasnya memproduksi saja. Urusan sana bukan urusan saya. Kalau saya memproduksi coklat, ya saya memproduksi yang bagus, memproduksi yang baik. Bagaimana memasarkan, urusan koperasi. Oh iya, artinya kan koperasi yang bertugas memasarkan. Betul. Ya. Nah, demikian juga dengan koperasi yang tidak di bidang produksi dari Pak Pri ya, atau koperasi yang dagang atau konsumen tadi. Harusnya ya anggotanya ya dia belanja, kemudian dia juga yang punya barang itu, betul ya. Nah, apakah boleh di luar anggota koperasi memiliki, mendapatkan jasa koperasi atau membeli barang koperasi? Kan boleh Pak? Boleh dong? Boleh. Nah itu bagaimana itu? Ini saya singkat saja ya. Iya, singkat saja Pak. Ini adalah pernyataan Bung Hatta. Ini ditulis tahun 58. Nah, bagaimana? Intinya, silahkan koperasi, untuk koperasi pertokoan, koperasi konsumsi, silahkan koperasi anggotanya berbelanja di koperasi, silahkan bukan koperasi anggotanya berbelanja di koperasi. Jadi kalau koperasi pertokoan yang belanja itu boleh anggota boleh bukan anggota. Karena dengan cara semakin banyak orang berbelanja, perputarannya semakin cepat, maka modal tidak mengendap. Ya, oke. Jadi sama dong dengan perusahaan lain. Nah, tapi ini hanya untuk koperasi konsumsi. Tapi kalau untuk koperasi simpan pinjam nggak boleh. Nggak boleh. Nah, harus ini yang harus
teman-teman di koperasi maupun Tribuyers maupun yang lainnya harus perhatikan ini karena akan jadi masalah di kemudian hari gitu Pak Pri ya kalau konsep roh ataupun jiwa koperasi kita melenceng dari yang sebenarnya. Oke, kira-kira begitu Pak Pri, sudah lumayan lah saya tercerahkan, mungkin adik-adik mahasiswa juga tercerahkan. Nah, bagaimana ukurannya berkembang apa enggaknya ini Pak Pri? Apakah dari sisi jumlah anggota atau sisi pembagian SAU semakin besar atau bagaimana Pak setelah nanti kalau misalnya koperasi benar-benar sesuai dengan jiwanya ini gimana? Kalau ini agak repot. Loh, repot ini. Kalau di Indonesia ukurannya itu SAU. Oh, I see. Padahal koperasi yang sebenarnya ukurannya bukan SAU. Semakin besar saya sebagai anggota usaha saya maju, semakin besar Pak Topik sebagai anggota usahanya maju, itulah ukurannya. Atau saya balik, mungkin nggak maju tapi usaha saya terlayani, bisa juga kan? Usaha masing-masing anggota menjadi lebih maju karena dia menjadi anggota koperasi. Itu ukuran nomor 1. Nah kalau di Indonesia kan ukuran SAU. Nah itu yang dalam tanda petik secara teori yang dinyatakan oleh Profesor Mugner, SAU dan ukuran-ukuran lain itu ukuran sekunder. Ukuran yang primer bukan primer. Bukan primer, yang primer itu bagaimana saya sebagai anggota usaha saya menjadi maju, usaha saya menjadi lebih besar. Oh itu ya clear jadi ya. Tribuyers semuanya di luar sana dan pemerhati koperasi semuanya ingat, primer bukan SAU, tapi layanan usaha terlayani oleh koperasi kepada anggota. Itu 1. Jadi ukurannya sukseskah, majukah usaha anggota. Oke. Baik Pak Bro, terima kasih pencerahannya. Mungkin kita kasih kesempatan ke adik-adik mahasiswa yang datang sore ini. Bagaimana kira-kira topik dari pembicaraan kita, podcast kita, apakah yang ada yang undang-undang yang perlu disampaikan atau pertanyaan, silakan apapun itu. Sebagai generasi muda nih, ayo apa? Yang mengenai koperasi itu kan sebagai Gen Z kan kita hanya mengetahui apa sih itu yang namanya koperasi dan tidak tahu mendefinisikan itu apa. Mungkin Bapak bisa menjawab apa itu definisi dari koperasi atau segala macam yang para kami yang tidak tahu apa itu yang namanya definisi dari koperasi. Dan di sini kan tadi Bapak menyebutkan ada 2, yaitu SHU sama primer dan sekunder. Nah itu juga kami tidak tahu apa itu namanya itu. Coba Bapak coba bisa menjelaskan apa itu. Iya. Pertama ini saya urutkan lagi. Umumnya orang mengukur keberhasilan koperasi dari SHU. Tapi sejatinya bukan SHU. Keberhasilan koperasi diukur dari maju tidaknya usaha anggota setelah menjadi anggota koperasi. Itu yang nomor 1 diukur itu. Itu primer namanya. Primer. Ya. Nah yang kedua tadi apa itu? Tentang SHU. SHU itu sekunder. Sekunder nomor 2. Kalau di Indonesia orang menganggap SHU itu primer. Bukan. Yang asli semakin besar usaha anggota itulah yang primer. SHU itu dianggap urusan kedua. Sekunder. Ya, kita primer makan, sekundernya pakaian misalnya gitu ya. Seperti itu artinya. Oke. Demikian Pak Pri, saya rasa waktunya sudah habis. Terima kasih sekali sudah selama ini kita tetap bergabung setia dengan Tribakti Business School Podcast. Tribuyers semua terima kasih ya. Terima kasih sudah mau memperhatikan podcast kita. Kami berharap berdua
saya atau kita sebagai host, Pak Pri sebagai narasumber, untuk supaya apa yang kita podcastkan ini dapat terlaksana di lapangan. Juga demikian juga dengan pribadi kita pemerhati koperasi di luar sana. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga teman-teman sini ya.